Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi akhrajana minadh dhulumati ilan nur. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu badrul budur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min yaumina hadza ila yaumi yub'atsu man fil kubur. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami kitabih, aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aksiru min dzikri hadimil ladzati 'anil maut. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh. Hadirin wal mustami'in al-kiram rahimakumullah. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini, di malam yang ke-15 di bulan Safar 1448 Hijriah, kita ditakdirkan Allah dapat berada di salah satu tempat terbaik di muka bumi, dalam Masjid Nurul Islam, dalam rangkaian amaliyah di malam yang kedua atas wafatnya almarhum ila rahmatillahil hayyil qayyum Bakhtiar bin Leman. Salawat dan salam semoga tetap Allah limpahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada para keluarga, sahabat dan sekalian pengikutnya hingga akhir zaman. Tanpa terkecuali kita yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan pada saatnya Allah berkenan menggolongkan kita menjadi ahlu syafaat Rasulullah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Quran berkali-kali Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan tentang perkara kematian, walaupun dengan bahasa yang berbeda, tetapi tetap dalam satu makna yang sama. Ada menggunakan kata maut, ada menggunakan kata halik, ada menggunakan kata fana. Semua kata itu bermakna pada akhirnya setiap kita akan berada pada satu kondisi ketiadaan dengan sebab datangnya ajal, dengan sebab tibanya ajal. Jadi ajal itu bukan mati, hadirin sekalian. Ajal itu artinya batas waktu. Dan itu sebab kenapa orang-orang tua kita dulu seringkali punya ungkapan pantang mati sebelum ajal. Kematian tidak terjadi kalau belum ajal, kalau belum batas waktu. Tapi kalau sudah batas waktunya, walikulli ummatin ajal. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bagi setiap umat itu ajal, ada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Maka kalau telah tiba batas waktunya, tidak ada yang bisa mengundurkan, demikian juga untuk memajukan walau sesaat. Nah, inilah yang telah terjadi kepada salah satu jamaah kita, almarhum Bapak Bakhtiar bin Leman, yang kemarin beliau telah mendahului kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita hadir dalam rangkaian amaliyah di malam yang kedua untuk mendoakan beliau. Dan ini merupakan bagian daripada makna takziah. Sebab kadang-kadang sebagian orang memaknai takziah itu dengan pengertian makna yang begitu sempit. Mereka kadang-kadang menganggap takziah itu cuma yasin tahlil. Padahal takziah ada secara lughat dan ada secara istilah. Kalau secara lughat, takziah itu at-tasliyatu liman usiba ay tasbirah. Artinya apa? Menampakkan ungkapan bahwa kita juga turut bersedih
dengan menganjurkan agar orang yang mendapat musibah itu berlaku sabar. Nah, ini pengertian takziah secara lughat atau bahasa. Tetapi secara istilah itu ada beberapa pengertian. Yang pertama, ad-du'a lil musab bi jibril musibah, mendoakan orang yang mendapat musibah agar mereka mampu membuka hati menerima musibah itu sebagai suatu ketetapan Allah yang bakal terjadi kepada semua makhluk tanpa terkecuali. Sehingga dengan demikian orang yang mendapat musibah menjadi sadar. Ketika sadar, maka dada yang terasa sempit akan menjadi lapang. Siapapun manusianya, hadirin sekalian, kalau dapat musibah itu, awal terjadinya musibah itu kondisi yang berat. Maka itu dalam hadis Rasulullah mengatakan as-sabru inda sadmatil ula, kesabaran itu ketika pertama bala itu terjadi. Tapi seiring perjalanan waktu, lama-kelamaan akhirnya seseorang itu bisa merasa tenang, ya. Tapi awal pertama itu hal yang berat. Maka di sini kita dianjurkan untuk bertakziah, ya. Ada yang menghibur secara materi, dan ini yang diterapkan oleh sebagian besar masyarakat kita. Kalau ada sanak kerabat, jiran tetangga yang meninggal, ada yang datang bawa sembako, bawa makanan pokok, ada yang bawa makanan, ada yang bawa minuman. Ini juga sebenarnya bagian daripada makna takziah, tapi secara materi. Nah, secara istilah tadi, ad-du'a lil musab bi jibril musibah, mendoakan orang yang tengah mendapatkan musibah agar mereka membuka hati. Artinya dalam hal ini pengertian menurut istilah yang pertama, takziah ini dikhususkan bagi orang yang hidup. Itu menurut pengertian yang pertama. Kenapa? Yang hidup didoakan supaya mereka tenang, supaya mereka sabar, ikhlas, ridho menerima ketentuan, ketetapan Allah. Siapapun manusianya. Dalam satu hadis, iza nazalal qada daqal qada, apabila telah turun ketentuan, nazalal qada itu turun ketentuan, maksudnya ketika ketetapan Allah nyata menjadi takdir, bala datang, daqal qada, sesuatu yang lapang menjadi sempit. Maksudnya hati, dado yang tadinya lapang, kalau dapat musibah, dapat bala, Pak, kadang-kadang rasa sesek, rasa sempit, ya. Tetapi disinilah fungsi kita sesama muslim, bagaimana kita memberikan pencerahan, menghibur saudara kita yang tengah mendapat musibah. Nah, yang kedua, hadirin sekalian, bin nasihatin nafi'ah, dengan memberikan nasihat yang bermanfaat. Makanya jangan kita salahkan kalau ada orang bertakziah tidak baca yasin, tidak baca tahlil, tapi ceramah baik, itu juga takziah, tapi secara istilah, ya. Kita tidak usah ngomong kelompok A atau kelompok B. Kadang-kadang di antara mereka ketika ada yang meninggal dunia, takziahnya dengan cara berceramah, ya, memberikan nasihat, saling mengingatkan. Nah, baru yang ketiga di antara makna takziah secara istilah itu, ad-du'a lil mayyit bil maghfirah, mendoakan yang meninggal dunia agar mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita lakukan malam hari ini termasuk pengertian takziah yang ketiga secara istilah tadi, ad-du'a lil mayyit bil maghfirah. Jadi mendoakan yang meninggal agar mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kaifiatnya? Ada yang baca Quran, ada yang berzikir,
Ada yang berdoa, makanya doanya Allah waj'al wa ausil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa min surah Yasin wa tahlil wa tasbih wa du'a. Ini terkhusus bil mayyit, kepada yang meninggal dunia. Dan ini termasuk amaliyah yang ada nilai manfaatnya, kebaikannya untuk yang sudah meninggal. Maka kalau ditanya, Ustaz, kadang-kadang di masyarakat kita ada yang 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, bahkan sampai haul. Ada tak Ustaz dalilnya? Kebetulan tadi malam mana ngisi haul di Pelaju. Apakah ada? Kalau kata-kata haul memang tidak ada disyariatkan secara kalimat oleh Nabi SAW. Tetapi hadirin sekalian, Rasulullah setiap tahun ketika hari wafatnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, Nabi keluar dari rumah, Nabi datang ke Bukit Uhud, Nabi berdoa ke Bukit Uhud. Untuk apa? Untuk mendoakan paman beliau Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, Sayyidus Syuhada, yang jadi pemimpin seluruh syahid. Dan itu dilakukan setiap tahun oleh Rasulullah pada saat hari wafatnya Sayyidina Hamzah. Karena cukup setahun, maka disebut haul. Ya. Kalau kita cari hadisnya, ada kan haul, tidak bakal ketemu. Tapi dari praktek amaliyah Rasulullah, Nabi setiap setahun datang berziarah ke Bukit Uhud. Tahun berikutnya untuk mengenang dan mendoakan Sayyidina Hamzah, Nabi datang lagi berdoa di Bukit Uhud. Bahkan wakana Abu Bakrin wa Umar yaf'aluna zalik. Setelah Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar juga melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Setiap tanggal kewafatan Sayyidina Hamzah. Tapi Ustaz, kadang-kadang ada yang ngejuk makanan Ustaz. Cak mana dengan yang ngejuk makanan? Itu dalam Sahih Bukhari, Pak. Dalam Sahih Bukhari. Setiap hari wafatnya Siti Khadijah, Rasulullah potong kambing. Setiap hari wafatnya Khadijah, Rasulullah nyembelih kambing. Kemudian kambing yang dipotong dibagi-bagikan oleh Rasulullah kepada para sahabat-sahabat Siti Khadijah yang masih ada, sebagai wujud bentuk kecintaan Rasulullah kepada Khadijah. Dan itu dilakukan bukan cuma sekali. Ketika hari wafatnya Khadijah, kapan Khadijah wafat? Khadijah wafat tanggal 11 Ramadan pada tahun 10 kenabian. Jadi kalau ada wong haul ngeluar ke senek, Pak, belum apa-apa. Amanah nurut ke cara Nabi, kambing. Ini kita cerita haul ini, ya. Kalau cerita haul, kenapa? Itu di dalam Sahih Bukhari. Ya. Rasulullah setiap tahun wafatnya Khadijah, setiap tanggal wafatnya Khadijah, Nabi nyembelih kambing. Ya. Nah, ini coba sekedar untuk menjawab pertanyaan kelompok-kelompok yang mungkin ya, kurang sependapat dengan amaliyah ini. Ya, kita beramal juga punya dasar. Maka jangan mudah-mudah ngatoi wong sesat, ngatoi wong salah, ya. Iya, ngatakan bid'ah. Memang Nabi tidak menyebut itu haul, tapi praktek yang dicontohkan Nabi itu karena setahun sekali, maka karena cukup setahun disebut haul.
Jadi kalau Bapak Ibu ditanya kira-kira dalil haul ada tak? Hah? Ada. Kata siapa? Berarti ada dalil amaliyah haul. Dan doa kita yang masih hidup kepada mereka yang sudah wafat itu termasuk amaliyah yang bermanfaat, Pak. Kalau bahasa dusunnya masih ada korelasi manfaat. Apa dia Ustaz? Korelasi itu hubungan manfaat. Bapak Ibu kalau sholat jenazah takbir ketiga, Bapak Ibu baca doa. Apa yang Bapak Ibu baca? Allahumma ighfir lahu. Kalau jenazahnya laki-laki, kalau jenazah perempuan Allahumma ighfir. Kalau banci huha. Itu doa kedudukannya rukun, Pak. Kalau doa itu tidak dibaca, tidak sah hukum salat jenazahnya. Kenapa Nabi mewajibkan andai doa ini walaupun singkat, kalau tidak dibaca salat jenazahnya tidak sah? Itu tandanya ada hubungan manfaat doa orang yang hidup kepada yang sudah meninggal. Kalau Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu lagi ada manfaat, apalagi yang lebih dari itu. Tahu. Kadang-kadang ada yang nanya pula, Ustaz, doa kita tuh Ustaz, siapa mawa pahalanya nyampe kepada mayit? Naujiku ma ini baik. Nah, kaget kalau kita sama-sama mati, kita sama-sama bawa HP. Tapi isilah paket data banyak-banyak, kita saling kabar, ya tak? Nah, itulah perkara alam barzah, Bapak Ibu, jangan dikutak-katik dengan urusan akal, Pak. Kalau sudah urusan alam barzah, kadang-kadang galak dikit-dikit, tidak masuk akal Ustaz. Kalau dikaji pakai logika, tidak masuk logika. Selalu dikit-dikit cak kepintaran, cak kepakaman, ngomong logika. Padahal logika itu lo kurang akal. Apa logika itu? Perkara urusan ini jangan lagi dibahas pakai logika. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mal mayyitu illa kal gharikil mughawwis. Tidaklah keadaan mayit dalam kubur itu melainkan seperti orang yang terapung-apung di sungai. Kalau bahasa Palembangnya teberak, Pak. Nama itulah mayit dalam kubur. Yantaziru da'watan, dia itu nunggu doa. Min abin au ummin au waladin au sadiqin lah. Dari ayahnya, ibunya atau dari anaknya, au sadiqin lah, dari sahabat-sahabatnya, dari kerabatnya, dari orang-orang yang masih peduli kepada mereka. Fa iza lahiqathu kanat ilaihi ahabbu minad dunya wa ma fiha. Maka apabila doa-doa itu disampaikan oleh Allah kepada mereka yang ada di alam barzahnya, nilai doa itu lebih dicintai oleh si mayit daripada dunia dan seisinya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, bersyukurlah kalau sampai detik ini kita masih ditakdirkan oleh Allah dapat duduk di tempat yang baik, melakukan amal yang baik. Bapak Ibu, kebetulan tadi pagi Ustaz di majelis di rumah kami baca hadis. Ternyata penduduk surga itu ada nyeselnya juga. Iya, Pak. Nah, tidak tahu kalau Pak Haji Rusdi masih ingat. Ya, penduduk surga itu kalau ditanya, Ustaz, ada tak penduduk surga itu nyesel? Ada. Apa kata Rasulullah? Penyesalan penduduk surga itu adalah mereka sangat menyesal terhadap waktu yang mereka lewati, tapi tidak mereka isi untuk manfaat, untuk diisi dengan berzikir mengingat Allah. Ya. Itu penyesalan penduduk surga. Jadi jangan dikira Pak dalam surga itu tak kati nyesel. Ada juga mereka yang nyesel.
Ya. Yang mereka sesalkan ngaponian, mereka melewati waktu itu, ternyata waktu itu tidak diisi dengan sesuatu yang baik, yang bernilai ibadah, tidak diisi dengan zikir untuk mengingat mengingat Allah. Nah, alhamdulillah malam ini kita masih ditakdirkan oleh Allah berzikir. Walaupun asbabnya adalah almarhum Bapak Bakhtiar bin Leman. Tapi yang jadi asbab, insya Allah tetap juga mendapatkan kebaikan itu. Makanya kita berdoa, limani jatama'na hahuna bisababihi. Kepada siapa orang yang telah menjadi sebab kami berkumpul di tempat ini, maka almarhum pun akan mendapatkan kebaikan sebagaimana kita juga mendapatkan kebaikan. Nah, mudah-mudahan amaliyah yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi amal kita yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi wasilah turunnya rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi amal kita yang diijabah agar Allah berkenan menurunkan rahmatnya, mendatangkan nikmat kubur, menerangi kuburnya, meluaskan kuburnya, dan menempatkan almarhum di tempat yang terbaik bersama dengan orang-orang yang mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga yang ditinggalkan kita doakan ridha dan ikhlas, sabar menerima ketentuan ketetapan Allah. Kalau almarhum rajin ke masjid, kita doakan juga keluarganya juga mudah-mudahan bisa beristiqomah sama seperti beliau di atas jalan kebaikan, istiqomah di ibadah, istiqomah memakmurkan masjid. Karena itu insya Allah akan menjadi kabar gembira buat almarhum yang ada di alam barzahnya. Nah, ini saja barangkali Bapak Ibu hadirin sekalian, sedikit pencerahan yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Doa dari Astaghfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Falakal hamdu qabla ar-ridha wa lakal hamdu ba'da ar-ridha wa lakal hamdu idza radita 'anna da'iman abada. Falakal hamdu hatta tarda. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi adada ma fi ilmi salatan daimatan bidawami mulkik. Allahumma taqabbal minna qira'ata yasin warhamna bi hurmati yasin wa azim ujurana bi barakati yasin waqdi hawaijana bi fadilati yasin wa adkhilna al jannata bi syafaati qalbil qur'anil karim wa syafaati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waj'alillahumma sawaba ma qara'nahu min surah yasin wa mahallalnahu min la ilaha illallah wa sabbahna min subhanallah bihamdi khususan ila ruh almarhum ila rahmatillahil hayyil qayyum Bakhtiar bin Leman liman ijtama'na ha huna bisababih wa walidina walidayhi khassah jami' amwatina amwatil muslimina ammah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu waj'alil jannata maswahu. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Allahumma ja'alhu hijaban lahu minan nar wa fakakan lahu minan nar wa najatan lahu minan nar wa sitran wa izqan lahu minan nar wa bara'atan lahu minal azab wajma'na wa iyyahu fi dari karamatik wa mustaqarri rahmatik wa mahalli awliyaik ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi 'alima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa nasta'in. Inna wa minkum taqabbal ya karim.